adik-adik, nah pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang unsur, senyawa, dan campuran. Kita akan belajar tentang campuran. Jadi kalau sudah belajar unsur, belajar senyawa, kita belajar campuran. Campuran itu adalah gabungan dari beberapa senyawa. Nah, dia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Disusun atas beberapa senyawa. Kalau senyawa disusun atas beberapa unsur. Kemudian dia bentuk dengan reaksi fisika. Nah, ini yang penting, kakak sudah mencoba menjelaskan di video sebelumnya. Perbandingan unsur-unsur penyusunnya bisa berubah-ubah. Contoh misalnya kakak punya air gula. Ya. Kakak boleh bikin airnya 1 liter, gulanya 1 kilo. Tetap disebut air gula. Tapi kalau kakak bikin 1 liter dengan kakak bikin ini berapa ya? 100 gram. Tetap air gula, tapi mungkin tidak semanis air gula yang gulanya 1 kilo. Ya. Contoh pada senyawa, misalnya H2O, ini tidak boleh berubah-ubah. H-nya harus selalu 2 atom, O-nya harus selalu 1 atom. Ya, ini tidak boleh berubah-ubah. Kemudian sifat-sifat unsur penyusunnya masih terlihat. Kalau air gula masih memiliki sifat si gulanya, manis. Air garam masih memiliki sifat si garamnya, yaitu asin. Dan untuk memisahkan harus dengan reaksi fisika kembali. Ya. Terus kita akan punya beberapa jenis-jenis campuran. Yaitu pertama campuran homogen. Kalau campuran homogen itu campuran di mana senyawa penyusunnya sudah tidak terlihat lagi. Contoh kita menyampurkan air dan garam. Apakah adik-adik bisa melihat mana airnya, mana garamnya? Atau bisa tidak kita lihat garamnya? Tentunya tidak, karena garamnya sudah bercampur dengan si air dan dia tergolong campuran homogen. Contoh lain adalah stainless steel. Nah, stainless steel ini yang biasanya kita pakai di panci dan sebagainya itu campuran. Ya, ada besi, ada kromium dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa membedakan. Yang kedua, kita punya yang namanya campuran heterogen. Itu senyawanya, penyusunnya masih bisa dilihat. Contoh kakak mencampur air dan pasir, kakak masih bisa melihat mana airnya, mana pasirnya. Atau kakak mencampur soto. Di soto kakak bisa melihat mana mie-nya, ya, soto mie misalnya, mana dagingnya, mana risolnya. Ya, dia dicampur menjadi satu. Nah, ada yang ketiga namanya koloid. Dia sebetulnya seperti campuran heterogen, namun zat yang terlalu itu sangat kecil, yaitu berukuran 1 sampai 1000 nanometer. Ya, cara membedakannya gimana? Kalau si koloid ini nanti bisa menimbulkan efek tindal. Efek tindal itu apa? Efek tindal itu adalah ketika kita bisa melihat berkas cahaya. Contohnya di kabut, atau kalau kita punya segelas susu, ya, kita kasih senter. Nah, kita kasih senter, kita bisa lihat nih, sinar senternya tuh di mana, gitu ya. Seperti kalau di film-film, kalau ada penjahat, ya, mau mencuri uang, dia pakai semprot sesuatu gitu, sehingga kelihatan laser-laser dari alarmnya. Nah, sebetulnya dia menciptakan suatu koloid sehingga dia bisa melihat sinar lasernya. Nah, contoh-contohnya seperti ini ya. Di sebelah kiri kakak punya sebenarnya ada 2 nih. Di bagian atas itu ada air laut. Kalau kita tidak melihat bagian bawahnya, ya, kita hanya melihat bagian atasnya, ini adalah campuran homogen. Karena kita tidak bisa membedakan mana air, mana garam. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, inilah campuran heterogen. Karena kita bisa membedakan ada air dan ada pasir, gitu. Nah, di kedua ini sudah pasti ini adalah campuran heterogen, ya, karena ini ada sup, ada ayamnya, ada makaroninya, ada wortelnya, ya, ada seledrinya, ada kuahnya. Kalau yang ini itu adalah koloid, ya, kabut itu koloid. Nah, seperti ini nih. Kita bisa melihat jalannya sinar, ya, karena kabut ini partikelnya antara 1 sampai 1000 nanometer. Nah, gimana sih contoh soalnya? Biasanya kita disuruh menyebutkan
3 perbedaan antara senyawa atau campuran. Atau ya 1 perbedaan misalnya di soal PG, tapi biasanya tentang perbedaan antara senyawa dan campuran. Ini kakak ambil 3 yang paling umum ya, cara pembentukannya, sifat dari penyusunnya masih ada atau tidak, dan bagaimana dengan perbandingan penyusunnya. Kalau senyawa dibentuk ya atau dibuat dari yang namanya reaksi kimia. Kalau campuran dari reaksi fisika. Kemudian untuk sifat penyusunnya, kalau senyawa tidak ada lagi ya. Kakak sudah contohkan misalnya di video sebelumnya, natrium itu mudah meledak kalau kena air, tapi garam dapur yang ada natriumnya tidak meledak kalau terkena air. Kalau campuran, sifat dari penyusunnya masih ada. Contohnya air gula ya, manis seperti gula. Nah, perbandingan penyusunnya, kalau senyawa itu selalu tetap, kalau campuran itu tidak tetap. Kalau kita bikin teh, ada yang suka manis, ada yang tidak suka manis ya. Gulanya perbandingannya bisa berbeda-beda. Bisa juga soalnya seperti ini, kita akan mengelompokkan mana sih yang unsur, mana yang senyawa, mana yang campuran, mana yang koloid. Kalau campuran, mana yang campuran heterogen, mana yang campuran homogen. Kalau air laut, nah ini pasti ya campuran homogen ya, karena kita tidak bisa melihat garam-garam yang terlarut di dalamnya. Emas 24 karat ini adalah unsur, karena ini emas murni, maka dia tergolong dari unsur. Kalau perunggu, nah ini adalah campuran, dan dia juga sama, campuran homogen. Ya, jadi perunggu itu disusun atas beberapa logam, tapi kita tidak bisa melihat ya campuran dari logam-logam tersebut. Hidrogen ini jelas banget, ini adalah unsur. Kalau asam sulfat, nah sebenarnya bisa bermacam-macam, tapi di sini kakak anggap dia senyawa. Karena bisa saja dianggap sebagai asam sulfat encer ya, misalnya asam sulfat murni ditambahkan dengan air, tentunya itu jadi campuran homogen. Pasir dan batu, maka inilah campuran heterogen. Karena kita tahu mana pasirnya, mana batunya. Sayur lodeh, oh ini sama, campuran heterogen. Kabut, tadi sudah disebutkan, ini adalah koloid. Toko sepatu ini gampang banget ya, karena kita bisa melihat berbagai macam sepatu. Ada bangku buat duduk, ada meja kasir dan sebagainya. Maka ini pasti campuran heterogen. Nah, garam dapur kita punya yang namanya senyawa, yaitu NaCl. Nah, kalau mayones ini juga adalah koloid. Nah, jadi kira-kira seperti itu, kita harus bisa membedakan mana campuran, mana unsur, mana senyawa, mana koloid. Terima kasih sudah menonton video ini.